Cek, cek. Halo, Al. Hai, hai. Halo. Apa sih? Halo, Halo. Apa kabar? baik, Baik. Al, Al sudah... bentar. Backgroundnya udah ganti lagi. dah, Udah ya? Mama tadi bilang ya, kalau jadwalnya dimajuin. iya, Aku besok pulangnya ke sore, biar kita nggak belajar malam. Kan hari ini libur kan ya? Betul nggak? iya libur. Libur kan? Jadi biar besok kita belajarnya nggak malam. Kalau malam kan suka udah ini ya, udah lelah. Jadi kita maju ke hari ini nggak apa-apa kan? Mau apa? Kalau apa ya? Oke, udah Kak, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita akan belajar materi baru hari ini. Dan Al penasaran nggak sama materinya itu apa? Allah, Kita akan belajar, yaitu adalah da- data, ya, gitu ya. Belajar data. data. Nah, di dalam data nanti kita akan belajar apa, Kak Dita? Al pernah lihat bentuk diagram yang warna-warni gitu, bisa lingkaran, bisa diagram batang, itu pernah lihat nggak? Kayaknya pernah deh. Pernah ya. Nanti Al bakal kebayang kalau sudah ada PPT-nya, gitu ya. Oke. Al sudah sarapan pagi ini? Sudah, Sudah. Sarapan pakai apa? nasi goreng. Wow. Pedas. Pedas nggak? Suka pedas nggak? Suka. Data. Suka ya. Pakai telur juga. Iya, Enak tuh sarapannya. Oke. Udah mandi juga? sudah. Udah, yuk. Kita bisa siap ya untuk belajar hari ini, oke? Oke. Nah, kita mulai untuk berdoa pada pagi hari ini. Menurut berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita tadi belajar data. Kak Ditra izin share screen dulu ya. Iya, Dah, dah udah muncul. muncul ya. Ya. Oke, kita akan belajar data. Jadi kita akan mengenali itu apa data dan kegunaannya di kehidupan itu sebenarnya data buat apa kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba mengumpulkan data, terus ada nanti tabel dan seterusnya gitu ya. Di dalamnya Al nanti akan coba cari tahu apa itu data, terus frekuensi itu apa kayak gitu. Jadi ada dua, ada data, ada frekuensi. Terus kita juga akan ngumpulin data dan menyajikannya dalam bentuk tabel kayak Tabel. gitu. Nah, oke, kita akan coba pemanasan dulu, mengingat kembali eh, pelajaran operasi bilangan yang telah kita pelajari sebelumnya, karena ini akan berpengaruh atau berkaitan di materi data. Coba kita akan cek dari soal nomor satu. Dari angka 12, 8, 15, dan 9, kira-kira manakah yang paling besar? Kalau dari bentuk ini, mana yang paling besar? Hmm, Yang paling besar 15. Nice. 15. Jadi yang paling besar adalah 15. Nah, kalau dikatakan selisih, selisih itu dapat dicari dengan apa? Selisih dapat dicari dengan cara bilangan Bilangan terbesar terbesar. dikurang bilangan Kurang bilangan terkecil. terkecil. Itu adalah namanya selisih. Betul nggak? Selisih. Nah, kalau dibilang selisih 15 dan 8, itu berarti 15 dikurang 8. 8. Berapa 15 kurang 8? 7.
7. Nice. Berarti selisihnya adalah tuh 7. 7. Jadi, selisihnya adalah 7. Gitu ya. Nah, jumlah 12, 8, dan 10. Berarti kita menjumlahkan ya. Betul tidak? Dua Betul. belas ditambah 8 ditambah 10. 12 ditambah 8 itu adalah 12 ditambah 8. mm, 2, 2, 20. 21. 20. Oh, udah. 20. 20. 20 tambah 10 hasilnya menjadi 30. 30. 30. Jika ada 5 kotak, masing-masing berisi 4 pensil. Berarti jumlah pensil itu 4 dikalikan nih 5. 5. Atau 5 dikalikan 4. 4. Berapa berarti total pensil yang ada di dalam kotak? 20. 2, 20. 20 pensil. Oke, bagian ini masih lancar ya. Nah, nanti apakah kaitannya kok kita belajarnya ada selisih, bilangan terbesar, bilangan terkecil, terus penjumlahan, dan perkalian, hubungannya apa Kak dengan data? Jadi nanti di data, Al bakal belajar apa? Cari data terkecil, cari data terbesar, menjumlahkan data, dan mencari selisih. Jadi Selisih. fokusnya akan ada di situ, oke? Oke Oke. ya. Nah, nah pernah lihat ini nggak bentuknya? Ini pernah. Pernah kan? Nah, ini namanya adalah diagram batang. Batang. Sebagai diagram batang. Di sini misalkan kita lihat kue. Kue ini kita bisa 3. mendefinisikan tiga, betul. Banyaknya kue tiga. Kalau donat banyaknya kue? Banyaknya kue. Banyaknya donat? 5. Lima. Nice. Terus banyaknya roti? 2. Dua. Banyaknya buah? 4. Empat. Banyaknya susu? 1. Satu. Yang paling sedikit apa? Susu. Susu. Betul. Jawabannya cemilan yang paling sedikit adalah susu. Susu. Sedangkan kalau yang paling banyak dipilih apa? Donat. Donat. Al sukanya apa? Ya, Donat, susu aku roti harusnya apa? nomor 5. Seharusnya nomor 5. Lebih suka susu ya berarti minumannya. Kalau kue donat roti, suka mana? Donat. Donat. Donat yang ada coklatnya pasti ya? Atau ada Iya. stroberinya. Itu enak banget kan? Nah, terus ini juga kita bisa baca data ini dengan cara menjawab nomor 3. Berapa selisih pilihan donat dan roti? Berarti kalau untuk selisih tadi apa? Donat dikurangi Donat dikurangi roti. roti. Donatnya 5, rotinya 2. 2. Berarti 2. selisihnya berapa? 2. Ya, selisihnya 5 kurang 2. 5 kurang 5 2. kurang 2 adalah 5 kurang 5 kurang 2, 3. 3. Berarti selisih donat dan roti adalah 3. 3. Nah, kalau ada tanya berapa total siswa yang memilih cemilan? Berarti totalnya itu kita menjumlahkan semuanya. Betul nggak? 3 dikurang 5. Di 3. Ditambah. 3 3 ditambah ditambah 5. 5 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 1. 1. Kita gini aja, 6, 4 tambah 7, satu. 8, 9, 10, 11. Tambah 4. 11 tambah 4 berapa? 5. 11, 12, 13, 14, 15. 15. Berarti ini totalnya 15 ya. Camilan. Begitu kan? Kalau belajar data, betul nggak? Iya, Kita tuh. hanya baca grafik, terus kita bisa menjawab soalnya apa yang ditanyakan berdasarkan data yang diperoleh. Betul? Tuh. Betul. Nah, kenapa kita harus belajar data? Karena kita supaya tahu apa yang kita gunakan, apa yang kita, contohnya tadi apa yang kita makan, dan apa favorit buku kita, dan lain sebagainya, itu semuanya data, betul nggak? Atau jumlah Tuh. tabungan misalkan di kelas ada program menabung, gitu kan, itu kan ada datanya per hari, Mm. kita menabung berapa, dan seterusnya. Jadi, kalau Al penasaran apa itu data? Data itu punya definisi kumpulan informasi. Betul kan? Di dalamnya kumpulan informasi. Tadi kita belajar informasi camilan. Campur. Informasi camilan. Oh, itu Milan. Camilan. Nah, terus apa? Selain itu, ada fakta yang dapat ditulis dengan kata, ada yang bentuknya angka, ada juga bentuknya Gambar. gambar. Contoh, data angka. Al punya buku misalkan 12. Terus ada nilai ulangan kemarin mat dapat 95 kan ya? Iya.
Nah, misalkan itu nilai ulangan. Nah, itu adalah data angka. Terus kalau ada data kata itu ada apa aja, Kak? Misalkan warna favorit, hobi al, terus apa? Makanan kesukaan dan seterusnya. Kayak gitu. Itu adalah data kata gitu. Jadi, data itu akan merepresentasikan sebuah fakta gitu ya. Betul nggak? Atau Betul. kebenaran. Nah, itu adalah data. Data. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak. Ini gambar yang piktogram. Gambar yang piktogram ada di depan. Nanti Kak Ditra tunjukkan ya. Ah, Yang piktogram itu bentuknya seperti ini. Eh, nih. Jadi kalau misalkan piktogram itu penyajian data menggunakan gambar atau simbol. simbol. Nah, misalkan kayak gini nih. Kue apem bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini kita nanti, itu piktogram nanti dulu. Kita belajar awal dulu. Nah, mau dicatat datanya atau next dulu? Ini catat ya? Ya, ini materi baru. Oke. Yang ini ya. Yang itu. Oke, sebentar. Yes. Paham kan cara baca data sekarang? Sudah mulai paham? Paham. Paham. Kalau udah, nanti bilang ya. Sulit nggak materinya? Masih aman kan? Masih mudah Aman. ini. Mm-mm. Grafiknya nggak usah diwarnain nggak apa-apa. Jadi kalau Al mau buatnya hanya kotak kayak gini, ntar dikasih nama kue gitu. Itu tuh boleh gitu ya. Terus nanti misalkan donat, mau dinamain donat, itu juga boleh. Gitu. Oke. NAT gitu. Dah. Dah, sip. Next, kita masuk tadi data. Kalau yang ini data mau juga atau next dulu? Boleh dah. Biar Ya, sekalian. Oke. biar sekalian ya. Jadi nanti yang Al catat itu definisinya yang warna ungu ini, jadi biar lebih paham. Lalu nanti contohnya ada data angka, ada data waktu, sama data gambar. Kayak gitu Gambar. ya.
Apa nih? Hari ini ada rencana main tidak? Nggak tahu, mungkin nanti sore Sore ya. pergi. Mm-mm. Wajah, wah, les pagi enak. Ya, les pagi biasanya masih lebih fresh dan segar kan? Betul Betul. nggak? Betul kalau udah sore udah burn out karena udah seharian di sekolah dan itu udah biasa sih sebenarnya. Oke, Iya, betul. apalagi kita habis mandi, habis sarapan. Program Hmm, benda. Stop. Benda gambar. Dah, dah. Yuk, kita next masuk ke materi selanjutnya. Yaitu adalah frekuensi dan turus. terus. Nah, apa Oh, Kak terus. bedanya? Iya, Udah gini turus. aku terus. Turus udah juga belajar. Udah. Nah, kalau turus itu yang notasinya pakai strip-strip kayak gini ya. Iya, kayak strip. Kalau kalau 5 dia dicoretkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kayak gitu kan ini turus. Iya, Nah, lebih apa banyak itu? samping Lo ya lebih banyak samping. Nah, frekuensinya itu artinya apa? Kalau frekuensi itu banyaknya suatu kegiatan. kejadian atau Kegiatan. pilihan muncul dalam data. Data. Contohnya, jika 8 siswa menyukai wortel, maka frekuensi untuk wortel adalah 8. Delapan. 8. Next. Apalagi, kalau turus itu mencatat data dengan simbol garis agar hitungannya lebih rapi. Berata. Contohnya, Era, rapi. rapi. Kalau angkanya satu doang banyaknya data, berarti turusnya cukup satu. Satu. Kalau dua tulis dua, kalau empat ada Empat. empat. Tapi kalau ada lima, dia harus dimiringin coretannya, betul nggak? Betul. Jadi kalau misalkan ada banyak datanya 10, otomatis kita buatnya gimana? Satu, 2, 3, 4 coret. Satu, 2, 3, 4 coret. Maka ini totalnya adalah 10. 10. Betul nggak? Betul. Betul kan? Nah, itu adalah turus. Terus. Nah, tugas kita yang pertama adalah mengumpulkan data. Data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Contoh, sayuran apa yang paling disukai siswa kelas 5? Al suka sayur nggak? Suka. Suka sayur apa? Sayur bayam. Sayur bayam. Nah, misalkan kayak gini. Misalkan di kelas Al ada yang suka bayam, ada 7 orang. Berarti turusnya bentuknya seperti ini. Kita tulis satu, 2, 3, 4, coret 5, tambahin dua. Dua. Terus ada yang suka sayur kangkung. Ada 6 orang. Berarti satu, 2, 3, 4, 5, dicoret satu. Satu. Al suka wortel nggak? Suka. Suka. Nah, misalkan yang suka wortel ada 8. Berarti satu, 2, 3, 4 coret. Satu, 2, 3. Tiga. Nah, dapatlah 8. Tomat yang suka 5. Berarti cukup satu, 2, 3, 4 kita coret. Coret. Buncis ada yang suka 3 orang. Berarti cukup satu, 2, 3. Tiga. Oke. Paling banyak yang suka sayur apa ini di sini datanya? Sayur bayam. Paling banyak. Ayo, bayam apa wortel? Oh ya, wortel. Wortel yang Banyak. paling banyak. Ada berapa siswa? Ada 8. 8. Kalau yang paling sedikit, sayur eh apa? buncis. Yes, yang ini adalah paling Sedikit. sedikit. Gitu. Nah, kalau kita mau total, berarti kita cukup jumlahkan, gitu Jumlahkan. ya. Jumlah siswa yang suka, gitu ya. Yang suka sayur. Berarti kita tambahkan 7 tambah 6 itu adalah 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 5, 26. Dan ditambah 3 adalah 29. 29. Berarti total siswanya adalah 29 Siswa. siswa. Nah, ini adalah bentuk frekuensi dan turus. Lurus. Mengerti sekarang untuk frekuensi dan turus? Lancar. Lancar. Bisa ya. Kita mau next coba contoh. Oh, triknya nih. Ada triknya, Al. Yang boleh Al nanti cobain. Kalau tabel itu baca judul dan kategori. Kategori.
Tapi kalau ditanyain tertinggi berarti cari frekuensi yang paling besar Besar. atau paling banyak sebutannya, Banyak. betul nggak? Ini paling Betul. banyak. Sedangkan kalau data terendah berarti cari yang paling kecil atau paling Sedikit. sedikit. Sedangkan kalau total ya tinggal dijumlahin semuanya. Semuanya. Betul ya. Sedangkan untuk selisih tadi, data lebih besar dikurang data lebih Kecil. kecil. Itu adalah contohnya. Nah, di sini kita ada soal. Mau cobain bareng-bareng? Boleh? Al boleh isi di sebelah kanan yang titik-titik ya, berdasarkan turusnya, oke? Oke. Kak Ditra melakukan survei buah favorit. Hasil turusnya sebagai berikut. Apel. Coba, total turusnya berapa? 6. 6. Good. Berarti kita tulis frekuensinya 6. 6. Mangga. Berapa? 8. 8. Good. Mangga 8. Jeruk 7. 7. Pisang 3. 3. Berarti yang paling banyak atau yang paling disukai apa? Yang paling banyak Mangga. mangga. Al suka mangga? Banget. Banget. Apalagi mangga aromanis atau dermayu ya. Itu wangi dan Enak. manis. Enak itu. Yang paling banyak atau paling Suka. disukai yaitu adalah mangga. Mangga. Nah, kalau yang paling sedikit, Yang yang paling paling sedikit. sedikit pisang. Iya, pisang. Pisang kan ini paling sedikit. Sedikit atau kurang Kurang disukai. disukai gitu ya. Oke, bisa sampai sini? Bisa. Kalau ditanya selisih mangga dan pisang berapa? Selisih Selisih mangga dan pisang itu berarti 8 dikurang 8 dikurang 3. 3. Berapa selisihnya? Mangganya 8, pisangnya 3. Berarti selisihnya adalah 5. 5. 5 buah gitu ya. Oke? Paham? Oke. Paham. Paham. Masih gampang kan? Easy peasy? Gampang. Easy ya. Easy. Itu dulu. Kita next lagi. Oke. Buat tabel frekuensi. Data warna botol minum siswa adalah ada biru, merah, hijau, dan kuning. Kuning. Berarti kita buat tabelnya seperti ini kan? Nanti di sini ada tabel warna, ada turus, ada Frekuensi. frekuensi. Nah, nanti Al coba hitung. Berarti di sini ada warna botol. Terus di sini ada Terus. turus. Terus yang berikutnya ada Frekuensi. frekuensi. Kita coret. Ntar Al pakai penggaris ya biar lurus. Ini kita buat tabelnya seperti ini. Warnanya ada apa aja? Ada biru, ada merah, ada hijau, ada kuning. Kuning. Nah, dah nih kalau kayak gini. Berarti untuk bagian turusnya, banyaknya biru berapa? Coba hitung. Birunya berapa? Mulai dari sini. 1, 2, Dua, 3, 4. 4. Ada lagi nggak Ya, nih? 5. 5. Berarti turusnya biru ada 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5-nya coret, berarti kita tulis 5. Merahnya ada berapa sekarang? Kalau merah? Merah. Mm-mm. Oh, Ayo hitung, ada merahnya berapa ada merahnya? 1, 2, 2, 3. Ti- 3. 3. Betul ya, merahnya ada 1, 2, 3. Berarti kita tulis 1, 2, 3. 3. Kalau hijau, ada berapa? Hijau. 1, Tuh, 2, 2. 2 dong. Dua doang. Berarti hijaunya ada 2. 2. Kuning, Kuning 2. 2. 1, 2. 2. Berarti ini 2, ini 2. 2. Berarti total botolnya ada berapa? Seluruh Total. semuanya. Heeh.
Total botol berarti kita jumlah 5 tambah 3 tambah 2 enam, tambah 2 tujuh, delapan, 12. 2 12 Lima belas. botol. Betul? Betul. Betul ya. Gampang Mas Ian? Oke. Oke. Next. Next atau lanjut? Kalau lanjut. Mau catat dulu nggak yang turus? Boleh? Nah, tapi tadi penjelasannya udah paham kan? Dah. Ya. Sekarang waktunya nyatat dulu. Nanti biar kita lanjutkan ke slide berikutnya. Judulnya turus dan frekuensi atau frekuensi dan turus. Iya. Kita sampai jam berapa, Kak? Sampai 10.30. Oke. Bisa dimengerti dengan baik kan materinya? Aman banget? Aman. Aman banget ya. Oke. Kalau ini udah nanti bilang ya. Biar kita Oke. next. Hmm. Dua, tiga, lima. Mm-mm. Dan 10. Finish berarti ya untuk yang halaman ini. Terus saya 10, Kak. Mm-mm. Gampang kan cara buat turus? Cuman Gampang. coret-coret sesuai jumlahnya aja. Habis itu selesai. Dah. Dah. Oke, kita next. Yang ini langkahnya aja langsung contoh ya. Di sini nanti tambahin judulnya mengumpulkan Data. data. Nah, data. Baru lanjut ke sini. Jadi judul awalnya ini dulu. Dah. Tulis, Kak. Mm-mm. Atau mau Ih, lanjut? tulis dulu aja. Boleh? Tak kirain tadi A lagi langsung nulis. Kita coba cari ya. Edukan.
Uh, Dah, bisa? kakak. Hmm, Dah. nice. Dah ya. Kita akan next lagi. Ini udah. Ini mau juga atau enggak? Ini Hmm, nggak usah. nggak usah ya. Kita langsung cobain contoh soal. Yang ini soalnya mau dicatat atau next saja? Kita cobain soal lagi. Catat aja dulu deh, kayak yang ini perlu. Oh, yang ini perlu soalnya. Latihan soal kan? Hmm. Dah? Yang ini udah? Belum, sebentar. Hmm. Dah. Dah. Oke. Kita next lagi ya. Ini. Analisis tabel. Berarti kita akan Hmm. membaca tabel. Tabel. Jawablah ekstrakurikuler paling banyak, paling sedikit, total siswa, dan selisih futsal dengan catur. Satu. Berarti kalau kita jawab bagaimana? Ekstrakurikuler paling banyak. Apa? Besar. Futsal. Good. Ekstrakurikuler paling banyak adalah futsal. Ada berapa Futsal. futsalnya? 12. 12. Itu futsal. Kalau yang paling sedikit, Catur. catur. Hanya berapa catur? Ada Dua. empat. 14. Empat. 4. Empat. Ini untuk catur. Kalau totalnya berarti total siswa Tambah kita jumlah 12 tambah 9 tambah 6 tambah 11 tambah 4. 4. Berarti kita jumlahkan aja kan? Berapa dapatnya? Kita cek yuk. Ini 6 tambah 4 itu bisa 10. Betul kan? Tuh. 11 tambah 9 itu juga 20. Ya nggak? 20. Nah, berarti kita akan punya 12 ditambah ini 20 ditambah 10 10. biar lebih gampang hitungnya. Berarti kita akan memperoleh duanya turun, 1, 2, 3. Berarti dapat 4. 4. 42, 42. 42 siswa. Oke, kalau cari selisih tadi caranya gimana? Selisih sama dengan futsal dikurangi dengan Catur. catur. Berapa futsalnya? Futsal 2. 12. Caturnya adalah 4. 4. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya Adalah 3. 3 gitu ya. Cun sampai sini? Cun. Cun ya. Jadi selisihnya adalah berapa tadi? 12 per 4 8. 8 gitu ya. Jadi 8 selisihnya antara futsal dengan Catur. catur. Oke. Nah, Al tadi nanya kan piktogram. Oke. Oke. Jadi kalau piktogram itu penyajian data menggunakan gambar atau simbol. Simbol. Simbol bisa apa? Bisa bintang, simbol itu kan. Bisa yang lain-lain. Nah, kalau gambar ya udah, misalkan ini ada apa? Kue apem bentuknya yang seperti ini. Misalkan gitu ya. Ini adalah 4 4 Apa? kue apem. Nah, satu gambar itu menyatakan 4 kue. Berarti kalau ada 3 gambar kue, 3 kali kan 4. 4. Berarti ada sebanyak 12 kue. Woi. Betul? Nah, yang Tuh. harus hati-hati apa? Baca kunci piktogram. Jadi satu gambar itu tidak selalu berarti satu
Enggak. Benda. Kayak contohnya yang ini. Satu gambar menyatakan 4 kue apem. Apem. Begitu. Tahu definisi piktogram sekarang? Yang Oke, penting mulai. tahu perkalian. Yes. Kuncinya adalah perkalian. Good. Betul. Nah, contoh nih. Katanya di sini ada penjualan kue apem sebanyak Senin 40, Selasa 35, Rabu 30, Kamis 37, Jumat 27, dan Sabtu adalah 9. 29. Oh, Iya, betul, 29. Nah, kuncinya katanya satu gambar itu adalah 4 kue apem. Hari apa yang penjualannya paling banyak? oh, hari ini kok tiba-tiba Hari keluar. yang mana? Aku. Oh, halnya yang keluar. Bisa? Nah, Dah. Coba yang paling banyak berarti apa? hari Senin. Senin. Betul ya, yang paling banyak adalah hari Senin. Kalau yang paling sedikit hari Hari Sabtu. good. Eh, Eh, kurang. hari Jumat. Yang paling sedikit adalah Jumat. Jumat hanya 20 tuh. 7. Bisa kan membaca piktogram? Bisa? Bisa. Bisa ya. Oke, coba kita next. Ini contohnya tadi Kak Ditra kasih bintang. Satu bintang itu mewakili dua Dua siswa. siswa. Nah, di sini membaca siswanya berapa? Bintangnya berapa? Yang mana? Membaca. Membaca bintangnya 4. 4. Berarti 4 dikalikan 2 Sisi. siswa. Siswa. Ya, adalah Berapa siswanya jadinya? Ayo, siswanya jadi 8. 8 siswa. Kalau olahraga, ada berapa bintangnya? Olahraga 6 Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kalikan 2 siswa. Berapa siswa. jumlah siswanya berarti? 12 12 siswa. siswa. Kalau musik ada berapa? 5. 5. Berarti kalau 5, 5 dikalikan 2. Iya. Berapa? 10. 10 siswa. Good. Kalau game ada berapa? 3. 3. Berarti 3 dikalikan Dua. 2. Kok game Berapa? 3 sedikit kali ya? 2? Padahal hobinya main game. Biasanya kan anak-anak sekarang sukanya main game ya. Ya. Iya kan? Oke, 3 kali 2 siswa berarti kita dapat 6 6 siswa. 6 siswa gitu ya. Hobi apa yang paling banyak? Harusnya game online gak sih? Tapi kalau berdasarkan data yang paling banyak adalah Olahraga. olahraga. Yang suka musik ada berapa? Se Suka musik ada. Nah, 5 eh 5 5 bintang berarti berapa? 10 siswa. 10 siswa. Siswa. Sedangkan kalau selisih olahraga game berarti olahraga dikurangi Olahraga dikurangi game. game. Berarti olahraganya berapa? 12 dikurang gamenya adalah 6. 6. Karena olahraga ada 12 siswa yang ini 6. Berarti gamenya hasilnya ada 6 juga. 6. Yes, berarti selisihnya adalah 6. Oke, paham nggak? Oke. Oke, kalau yang piktogram masih mudah, Udah. ya kuncinya per. Perkalian. Oke, kita next dulu atau mau dicoba catat? Boleh dicatat. Catat ya. Yang lanjut yang ini aja ya, membaca Piktogram. piktogram.
Bisa kan dimengerti? Bisa. Bisa ya. Hmm. Masih muda? Nah, dah. Dah. Oke, kita next ke latihan soal. Ada soal. Iya, kan tadi dibahas dulu sama Kak Ditra. Nggak apa-apa, aman. Masih easy. Nih, selanjutnya adalah yang tabel kedua. Tabel ke piktogram. Data hasil panen tomat Pak Chandra ada 10, 14, 20, 12, dan 4. Buat piktogram dengan kunci gambarkan tomat. Tomat. Satu tomat menyatakan 2 kilogram Tomat. tomat. Berarti piktogramnya kalau ada 10 kilo berarti gambar tomatnya ada berapa berarti? Kalau ini 10. berarti 10 dibagi Boleh dibagi dua. 10 bagi 2 ada 10 permen dibagi kedua orang dapat berapa? 5. 5 gitu. Berarti gambar piktogramnya adalah 5. Ini tomat satu, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau 14 berarti gambar piktogramnya berapa? 14 dibagi 2 14 dibagi 2. berapa? 7. 7. Berarti gambar piktogramnya ada tuh 7. 7. Satu, 2. Ntar awal gambar rapi ya. 3, 4, 5, 6, 7. Makin aneh gambarnya. Oke, kalau 20 berarti gambar piktogramnya berapa? Coba Al gambar. Piktogramnya Eh, jadi berapa? Kalau apanya? 20 kilogram berarti piktogramnya ada 20 piktogramnya bagi 2. berarti dibagi 2 apa dibagi 2? 10. 10. Berarti gambar tomatnya itu nanti akan ada sebanyak 10. 10. Betul? Betul. Betul. Oke, nanti gambarnya gimana nih? Biar bagus. Satu, 2, 3, 4, 5, Apa-apa, Kak? 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kalau 12 berarti 12 dibagi 2. 2. Berapa 12 bagi 2? 6. 6. 12 bagi 2 adalah 6. 6. Sedangkan berarti kita akan punya gambarnya sebanyak 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 4 berarti cuman ada 2 Dua gambar. gambar. Nah, ini adalah disebutnya sebagai Piktogram. piktogram. Bisa? Hmm. Berarti selain perkalian butuh apa? Pembagian. Pembagian. Begitu. Aman? Man. Aman ya? Oke, paham berarti? Paham. Oke, ini kita piktogram ke angka. Kalau piktogram ke angka berarti dikalikan. Betul nggak? Betul. Satu bintang katanya ada tiga Siswa. siswa. Berarti kalau ada klub sains ada berapa bintang? Hmm. 4. 4. Berarti 4 kali 4 kali 3. 4 kali 3. Berapa klub sainsnya berarti? 18. Kelebihan. Klub 17. sains sama 12. dengan 4 kali 3 adalah 12 Siswa. siswa. Kalau seni, klub seni 2 2, doang. 2 kali 3. Berapa berarti 2 kali 3? 2 dikali 3. Sama dengan 6. 6. Kalau yang klub olahraga ada Klub 3 olahraga. Itu 3 doang. 3 doang. Nah. Olahraga. 3 doang kesedikitan. Malah klub sains berarti ini ya, suka matematika sama IPA. Ini berarti 3 dikalikan
3. Totalnya berapa? 3 dikalikan 3. Mm-mm. 3. Eh, 3 kali 3. Nah, Sam? 6. No. Tiganya 3 kali. 3 tambah 3 tambah 3. 12. Eh, 12 kebanyakan. 9 siswa. 9. 9, 9. Oke. Udah sampai sini paham? Paham. Paham. Oke, boleh cobain link yang di kolom Zoom. Oke. Share screen dulu. Yes. Dari si platform, Kak. Nanti dulu. Itu ya, buat dapat apa? Koin ya. Heeh. Ntar dia terakhir. Paham sampai sini? Belajar materi diagram batang dan piktogram? Paham. Paham kan? Masih easy peasy? Wow, apa nih? Sama. Tapi nanti kalau ada yang sulit kita skip dulu aja. Karena memang kita baru belajarnya piktogram dan diagram batang. Apa nih? Coba buka. Ngintip dulu ah. Waduh. Apa hasil panen yang paling banyak? Coba tebak. Yeay, gampang. Yes. Next, masih gampang kan? Oh, ngacak ya? Ngintip dulu. Banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 8. Berarti yang nilai lebih dari 8 nilai 9 dan 10. Berapa totalnya? 9 sama 10. 9 ada berapa orang? 7. 7. 10 ada? 2. Nah, berarti berapa totalnya? 5. Eh, 7 tambah 2. 9. Eh, Eh, 8-nya apa diikut juga ya? Harusnya kalau lebih dari aja, 8-nya nggak ikut. ya. Coba mulai lagi. Nah, ini yang tadi. Jagung. Rata-rata. Kalau rata-rata tadi kita belum belajar ya rata-rata. Rata-rata masih di Jumat nanti kita belajar. Jadi untuk cari rata-rata kita jumlahkan semuanya. 15 tambah 10 25 tambah 5 30 tambah 20 adalah 50. 50 dibagi dengan banyaknya data. 5. 55 bagi 5 adalah 10. 10. Ntar kita ulas materinya di pertemuan berikutnya. Selisih 2012 ada berapa? 300. 2009 9. ke 200. 200. Berarti 300 kurang 200. Seratus lima Kalau puluh. selisih 150. Good. Hah? Salah. 100, 200, 300 dikurang 200, 4 ton. 100. 4 ton. Ah, Masih bisa nggak? Nyawanya sampai berapa sih? Nyawanya sedikit ya? iya. Ada. Mau coba lagi? Coba sekali lagi deh. Ya, coba sekali lagi. Oh, ini tadi. Mm-mm. Rata-rata tadi berapa? 10. 10. Waduh. Nah, ini kenaikan produksi terjadi. Kenaikan paling tinggi di tahun berapa tuh? Tahun 2014, 2013. Ya? Hah? Salah. Cepet, cepet, Oh, cepet.
kita belum ini sih, ini materinya terlalu jauh. Jika data di atas menjadi tabel frekuensi, maka akan menjadi. Nanti kita akan bahas deh. Ini kan harusnya kita cobain lagi nih kuisnya setelah kita dapat materi semuanya. Ini apa? Apa? Mana? Asian. Itu terlalu susah. Hmm. Iya, karena kita materinya tadi baru belajar piktogram dan diagram, Mbak. Batang. Ini kita Mau langsung masuk itu. platform. Boleh. Hmm. Gak ada orang. Eh, kayaknya platform bisa dikerjainnya besok deh, Al. Besok. Mm-mm. Karena kan dibukanya besok. Ntar Kak Ditra buka dulu ya, biar bisa dikerjain. Sabar. Kayaknya masih kekunci deh. Eh, Iya ya, nggak bisa ya, lagi kekunci ya. Ntar Kak Ditra buka dulu ya, supaya bisa. Coba, udah bisa belum? Di refresh. nih password. A, A, L, T, H, F, A. A, A, A-nya 2. Oh iya. L1330. Oke. Di reverse, Kak. Iya, coba kita lihat. Bisa nggak? Reverse. Ya, bisa. Bisa nggak? dua Nah, puluh enam. Iya ya, bisa kan? Karena udah Kak Ditra buka. Walaupun nanti itunya hari apa? Hari Rabu. Rabu. Itu sangat luar biasa menarik. Besok berarti kita masih melanjutkan bentuk lainnya ya. Oh, ini keren. Hmm. Oh, wow, wow, tidak ada. Bisa berarti semuanya. Mari kita refer. Kita lihat Dah, berapa? 160. 160. Dah, banyak. Banyak, Pak. 170. Dapat 170 berarti hari ini menambah 30 ya. Oke, Oke. udah 170. Berarti ntar kita ketemu lagi di hari Ah, Jumat. Oke, apa yang Pak Al pahami hari ini? Boleh Kak Ditra kasih tahu? pahami tentang Dah, piktogram dan lain-lain. piktogram, data, terus apa lagi tadi ada? Terus, Terus ada apa lagi? Ada eh frekuensi. frekuensi. Sama tadi belajar juga tabel Tabel frekuensi. frekuensi. Masih ingat nggak yang bentuknya diagram itu namanya diagram apa yang ada angka-angkanya? Batang. Diagram batang. Bang. Kalau untuk cari selisih, gimana? Data apa dikurang data apa kalau selisih? Data. Apa tadi ya? Data terbesar Shhh. dikurang Data terkecil. data terkecil, gitu kan ya? Terus apa lagi? Hmm, kalau piktogram itu satu gambar belum tentu dia jumlahnya Sama. sama. Bisa jadi Oke. dia lain. Jadi harus butuh perkalian dan Bagian. pembagian. Oke, kita mau cobain satu soal lagi penutupan. Bebas, Kak. Kita Aku satu ngikut lagi ya. aja.
Mm-mm. Karena waktunya masih ada dikit lagi. Tadi yang penting Al sudah paham apa itu diagram batang, piktogram, dan juga turus Oh, gitu ya. Nah ini kita ada satu lagi nih yang piktogram. Data jumlah buku oke. yang dibaca selama sebulan ada Alia, Bima, Cici, dan Danu. Enam Alia Danu. ada 6, Bima 8. Ada nggak nama temennya yang di sini sama? Cici 10, Danu 4. Ada yang sama? Alia ada nggak Alia? Alia Kakak ada. kelas. Kakak kelas. Sama Danu tuh ada. Danu juga ada. Oke, satu gambar katanya mewakili satu buku atau Bilang. dua buku, gitu ya. Jelaskan alasanmu. Berarti kalau paling gampang satu gambar itu pakai menyatakan dua buku. Wow. Karena kalau satu gambar dua buku itu akan lebih sedikit gambarnya, betul nggak? Alia Berarti kalau Vira sama 6 Danu. ada Alia sama Danu. 6 bagi 2 berarti itu adalah 3. 3. 8 bagi 2. 8 bagi 2. 4. Kurang. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti ada 4 buku. 4 buah. Kalau 10 dibagi 2 Hmm, dibagi 2 masing-masing orang dapat 5. 5. Berarti ada 5 buku. 4 bagi 2 Hah? 4 bagi 2 Dua. 2. Berarti cuma ada 2 buku. Dah, mantap pemahamannya. Udahan? Sudah Mantap ya. paham Ya, sekali. ya udah kita tutup saja untuk pertemuan hari ini dari Al ada pertanyaan. Nah, berarti diganti harinya Nggak Jumat. diganti. Jumat, Jumat bukan ganti hari. Jumat emang kita les lagi kan? Iya, tapi kan Rabunya diganti sama sekarang. Iya, betul. Berarti ntar kita ketemu lagi Ah, Jumat gitu. Kita cobain diagram, Mbak. batang. Batang. Oke, good, Oke. good ya. Oke, Oke. yuk kita tutup dengan berdoa menyudahi belajar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga ini sampaikan bermanfaat. Al belajar terus, semangat. Nanti kalau abis ini mau jalan-jalan, semoga jalan-jalannya lancar dan happy selalu ya. Oke, Amin. oke, amin. Yaudah, Kak Dita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah, bye-bye. Bye. Pak, mandi dulu.